Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Bentar. Dipasang dulu. Video berdurasi singkat itu mula-mula beredar terbatas di lingkar percakapan aplikasi pesan instan. Namun beberapa detik kemudian, seorang perempuan muda tampak duduk di dalam salah satu ruangan pada apartemen yang diduga berada di Medan, Sumatera Utara. Di sampingnya ada seorang laki-laki. Lalu asap tipis keluar dari alat menyerupai vape atau rokok elektrik jenis pod. Kamera bergoyang, musik terdengar pelan, tidak ada percakapan yang jelas. Beberapa jam kemudian, video itu berpindah dari satu telepon genggam ke telepon genggam yang lain. Menjelang malam, rekaman tersebut telah tersebar luas di media sosial. Sejumlah akun anonim mengunggah ulang potongan video tadi dengan narasi yang sensasional. Pasangan muda asal Loksmawe diduga mengkonsumsi pot getar, istilah jalanan yang merujuk pada pot vape yang campur zat narkotika. Lalu nama seorang perempuan muda kemudian ikut diseret ke ruang publik. Ia disebut berinisial NKH, warga Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. Identitasnya pun cepat beredar. Foto-foto pribadinya mulai dicari, potongan akun media sosialnya disebarkan tanpa kendali. Dalam hitungan jam, perkara yang belum jelas kebenarannya itu berubah menjadi pengadilan massal. Sebagian mengecam, sebagian lagi penasaran. Banyak yang benar-benar belum memahami apa itu pot getar, bagaimana barang tersebut beredar, dan mengapa penggunanya mulai disebut-sebut merambah kalangan anak muda Aceh. Fenomena vape bercampur zat psikotropika sebenarnya bukan hal baru di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat di Malaysia, Singapura, hingga Thailand mulai menemukan cairan vape yang mengandung ethylmidat atau obat anestesi yang seharusnya digunakan dalam tindakan medis tertentu. Di jalanan, cairan itu dikenal dengan berbagai istilah. Di Malaysia disebut magic mushroom vape, zombie vape, atau vape khayal. Penggunanya sering mengalami kehilangan kontrol motorik, cara melambat, tubuh gemetar, hingga halusinasi. Di Indonesia, pengawasan terhadap cairan vape masih menyisakan banyak celah. Penjualan perangkat rokok elektrik ini tumbuh pesat dalam 5 tahun terakhir. Toko vape menjamur, termasuk di Banda Aceh. Namun, di balik industri ilegal tersebut, muncul pasar gelap yang sulit diawasi. Seorang mantan pengguna narkotika di Aceh Utara mengaku, pot bercampur zat tertentu mulai dikenal terbatas di kalangan anak muda sejak 2 tahun terakhir. Awalnya cuma dibawa dari Medan, dipakai di lingkaran tertentu, katanya. Menurut dia, salah satu alasan barang itu cepat populer karena sulit terdeteksi. Kalau pakai pot, orang tua kadang mengira cuma vape biasa, sebut dia. Ia mengaku pernah melihat pengguna mengalami efek kehilangan keseimbangan hingga linglung berat. Bahkan ada yang sampai tidak sadarkan diri beberapa jam. Namun lagi-lagi, sebagian besar cerita itu beredar dari mulut ke mulut. Tidak banyak kasus yang benar-benar terbuka ke masyarakat. Aparat penegak hukum di Provinsi Aceh, khususnya di Loksmawe dan Aceh Utara, juga belum banyak mengungkap perkara terkait pot bercampur narkotika secara spesifik. Situasi itu membuat fenomena ini bergerak di ruang gelap, ramai dibicarakan, tetapi minim data resmi. Di Loksmawe, video viral itu seperti membuka kota yang selama ini tertutup rapat. Kota di pesisir utara Aceh tersebut selama bertahun-tahun hidup di antara dua wajah. Di satu sisi, dikenal sebagai kota pendidikan dan kota santri. Di sisi lain, peredaran narkotika terus menjadi ancaman yang sulit diberantas. Data penangkapan sabu oleh aparat penegak hukum di sana dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jalur pantai timur Aceh masih menjadi titik rawan penyelundupan. Namun narkotika tidak hanya bergerak melalui pola lama. Menurut sumber tadi, generasi muda lebih memilih menerima sesuatu yang terlihat modern dan tidak menyeramkan. Kalau sabu orang masih takut, tapi kalau vape mereka anggap gaya hidup. Begitu kata salah seorang sumber. Ia mengaku banyak anak muda tidak benar-benar memahami kandungan zat dalam pot yang mereka isap. Mereka cuma ikut tren. Video tersebut diperparah oleh media sosial, video pendek, dan budaya hidup malam yang secara perlahan telah mengubah cara sebagian remaja memandang resiko. Meski demikian, video viral pasangan muda itu tetap menyisakan banyak pertanyaan.
Apakah benar pot yang digunakan mengandung narkotika? Apakah video tersebut asli atau direkam di Medan? Siapa yang pertama kali menyebarkannya? Dan mengapa identitas pribadi seseorang begitu cepat tersebar sebelum ada kepastian hukum? Sekali lagi, hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi Aceh maupun Kota Loks Mawé terkait video tadi. Jadi, kita tunggu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi